Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa silaturahim thalabul ilmi di Masjid Agung yang indah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan tentang muhasabah. Bisa dilihat di kanan kiri itu. Muhasabah berasal dari akar kata hasiba, yuhasabu hisab. Artinya secara etimologis melakukan perhitungan. Kita itu harus melakukan perhitungan. Untung rugi di dalam kehidupan yang berbahagia ini. Dari hari bertambah hari kehidupan kita, dari bulan berganti bulan dan juga berganti tahun. Bagaimana kita menghitungnya? Maka secara terminologi syarat syar'i muhasabah adalah sebuah upaya atau evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan dalam semua aspek kehidupannya. Kira-kira ibu itu punya kebaikan apa tidak? Bu, ibu punya kebaikan enggak? Punya. Bapak-bapak punya kebaikan? Kalau bapak-bapak punya kebaikan, ibu-ibu punya kebaikan, kira-kira ada keburukannya enggak? Ada keburukannya. Pak, keburukan ibu itu apa toh? Apa? Keburukan ibu itu apa? Bu, keburukan bapak itu apa toh? Apa toh? Bagus. Artinya, apa sebabnya ibu diam? Tidak boleh mengatakan keburukan itu kepada siapa saja. Itu tes ini tadi. Berarti bagus. Pak, keburukan ibu apa? Ndak ada. Kecuali guru nganyel ke. Ya. Nah, maka bagaimana kita itu menghitung terhadap kebaikan kita? Kebahagiaan kita itu apa saja? Nah, maka mari kita perhitungkan. Bagaimana agar kehidupan yang akan datang itu menjadi lebih baik dan menjadi terbaik. Kalau itu menjadi terbaik, itulah yang disebut dalam Islam adalah qad aflahal mu'minun. Sungguh orang itu akan bahagia. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk. Pertanyaannya, apakah sholat kita itu sudah khusyuk? Apakah sholat kita itu sudah khusyuk? Sudah. Apakah sholat ibu-ibu sudah khusyuk? Sudah khusyuk. Nah, ini perlu dipertanyakan untuk diri sendiri. Ya. Nah, kalau manusia itu melihat pada diri sendiri, nah, itulah sebenarnya namanya pada muhasabah, bukan menghitung-hitung kesalahan orang lain. Bukan menghitung-hitung kesalahan orang lain.
Tetapi diri sendiri ini menghitung-hitung kekurangan. Apa kekurangan kita? Karena dalam muhasabah itu adalah mencari kebaikan, mencari kekurangan. Maka apa yang kurang itu ditambah. Apa yang tambah bagaimana? Ditambah lagi dengan baik. Maka di situ akan ada baik bersifat vertikal. Apa vertikal itu? Vertikal itu adalah hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah itu vertikal, langsung kepada Allah. Misalnya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, apakah kamu sudah ingat kepadaku? Ingatlah kamu itu kepadaku. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau manusia itu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada orang yang mengingat itu. Maka kalau itu merupakan kebaikan, ibu dan saudara bapak-bapak itu akan lihat introspeksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sejauh mana kita dekat kepada Allah, dekat pada perintahnya, kemudian kita melakukan. Dekat kemudian kita melakukan. Itu vertikal. Nah, kemudian kalau horizontal, maka ada vertikal dan horizontal. Hubungannya dengan manusia. Nah, manusia itu siapa toh Bu manusia itu? Saya yakin yang datang ini semuanya manusia toh? Ya. Nah, bagaimana hubungan manusia dengan manusia, baiknya mana, kekurangannya mana? Siapa tokohnya? Siapa tokohnya, Bu? Tokoh dalam hubungan manusia dengan manusia itu tokohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu diturunkan, ya, kalau itu diturunkan, maka tokoh yang sebenarnya itu adalah ayah, ibu dan anak. Ini tokoh sentral, setiap hari ada aktivitasnya. Setiap hari ada kegiatannya. Tidak ada hari yang tanpa kegiatan. Orang sakit ada kegiatannya. Orang yang sehat pasti ada kegiatannya. Karena yang membedakan antara orang itu mati adalah gerakan. Kalau manusia itu bergerak berarti hidup. Maka kalau hidup mesti bergerak, ada aktivitas. Nah, maka aktivitasnya itu kepada Allah itu seperti apa? Aktivitasnya kepada sesama manusia itu seperti apa? Nah, ini dipahami Bu ya. Jadi bagaimana kita itu muhasabah? Kalau dipertanyakan kapan muhasabah itu dilakukan? Kapan Bu? Kapan muhasabah itu dilakukan? Kapan? Muhasabah dilakukan itu setiap saat, bahkan setiap detik.
itu harus ada muhasabah. Sehingga menghitung-hitung terus itu setiap detik itu apa keuntungan hubungan saya kepada Allah, apa keuntungan hubungan saya itu kepada manusia. Apa kebaikan hubungan saya itu kepada Allah, dan apa kebaikan kita itu kepada sesama manusia. Nah, ini sesama manusia. Nah, kalau itu sudah sesama manusia, bangun hubungan itu. Tidak ada hubungan manusia dengan manusia kecuali untuk Allah. Hubungan manusia dengan manusia bagaimana memperbaiki vertikal itu kepada Allah. Sehingga Bapak dan Ibu hadir, ini bagaimana menciptakan hubungan manusia dengan manusia, kemudian meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti setiap saat, misalnya semoga sholawat dan salam terus teruntukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan pengikut-pengikutnya. Ini terus dilakukan, jangan sampai berhenti. Kemudian apa sebenarnya urgensinya itu? Urgensinya itu apa sebenarnya? Maka nanti akan kita hitung-hitung itu. Tadi sudah saya sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini pada surat Al-Hasr. Setidaknya ada 4 yang harus kita bicarakan. Pertama, muhasabah merupakan perintah Allah sebagaimana dalam surat Al-Hasr ayat 18. Siapa yang diperintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Kalau itu tidak beriman, tidak diperintahkan untuk muhasabah itu. Muhasabah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kamu tidak beriman, ya rasa muhasabah, tidak usah muhasabah. Kamu tidak beriman kok. Nah, itu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan takwa. Maka di situ diperintahkan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Itu. Karena apa? Takwa itu yazid wa yangkus. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Ada kalanya berkurang. Bertambah ketika kita pengajian begini ini. Berkurang ketika di mana? Bisa di kantor, bisa di pasar, bisa di perjalanan, di mana saja manusia itu punya kesempatan untuk berkurang takwanya. Maka dihimbau terus, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, di situ lihatlah atau hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok atau akhirat. Hendaklah kamu itu memperlihatkan, menunjukkan, ya, memperhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk akhirat, hari esok, untuk akhirat. Nah, untuk akhirat itu ada 3 hal. Kalau kamu itu hari ini lebih baik daripada kemarin, itulah orang yang beruntung. Nah, tetapi di pertengahan, mangkana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ini itu sama dengan kemarin, itu rugi. Ya, siapa yang hari ini perilakunya kepada Allah, perilakunya kepada manusia itu podo karo wingi, rugi. Terus introspeksi dulu, Bu, apakah masakannya itu lebih enak daripada kemarin apa tidak? Podo rugi. Bapak-bapak, takwanya kepada Allah sekarang kemudian dengan kemarin sudah naik apa tidak? Kalau naik, itulah yang beruntung. Kalau sama, rugi. Kalau sama, rugi. Nah, maka bagaimana ini memposisikan ibu-ibu dan bapak sekalian itu dalam posisi yang terbaik. Dalam posisi yang terbaik. Nah, itu akan dihitung itu. Kemudian untuk hari esok, untuk hari akhirat, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, untuk akhirat, sama-sama kita itu punya mata. Mata itu untuk mempelajari Al-Quran dengan nonton TV banyak mana, Bu? Banyak mana, Bu? Kalau bapak-bapak yang lain-lain kemudian dibandingkan untuk membaca Al-Quran, banyak mana? Banyak nonton TV atau banyak nonton bal-balan? Kalau malam jam 12, jam 2 dini hari untuk melihat sepak bola, luar biasa semangatnya. Ngaji semangat sekali. Apa ada gitu? Nonton bal yo hebat, ngajine hebat. Maka ini harus ada prioritas yang terbaik. Bagaimana ini yang terbaik? Ibu-ibu yakin enggak sing dienggo blonjo nang pasar, kalau sing nggo infak kuwi akeh ndi? Akeh ndi? Nek bapak-bapak kan pagi ini tidak ada yang ngerokok toh. Enggak ada toh? Enggak ada toh? Nah, nggo nek wis kuwi nggo infak karo nggo tuku rokok akeh ndi. Nah, itulah untuk perbandingan muhasabah. Kalau manusia itu memposisikan itu, itulah yang terbaik. Tetapi kalau manusia itu tidak mau memperhatikan begitu, itulah yang terburuk nantinya. Perbandingan misalnya krungu adzan maghrib karo krungu HP-ne muni,
Bu, cepet ngrungokke HP apa cepet ngrungokke azan? Nek bapak kuwi oleh HP terus kono enek anake ora gelem nyauri, ora gelem nyekel, bapak duka apa ora? Duka apa ora? Duka. Ning nek bapake krungu azan ora nyang masjid, anake seneng apa seneng banget? Seneng apa seneng banget? Seneng dah bapak ra nyang masjid. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu, itulah yang harus kita perhatikan. Jangan itu terlupakan. Nah, sedangkan melanggar perintah Allah jelas akan membawa petaka. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir, makna ayat itu adalah hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan lihatlah amal-amal soleh yang telah kalian tabung untuk diri kalian pada hari kita kembali. Jadi bagaimana pada hari kembali kalian itu dengan mempertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kalian itu. Jadi untuk dihitung-hitung itu. Ibu mesti menghitung dari rumah mau belanja. Iki engko tak tukokke ngene-ngene iki kira-kira cukup apa ora? Oh, cukup, mangkat. Ini apa? Menghitung. Bagaimana menghitung itu? Kemudian pada terakhir itu bagaimana hitungan itu menjadi lebih baik dan amalnya yang paling baik. Amalnya yang paling baik. Di surat As-Sams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Mana yang dipilih? Itu untuk mengevaluasi pada diri kita. Apakah kita itu masuk pada jalan kefasikan, apa jalan ketakwaan? Jalan ketakwaan itulah yang akan membawa pada kebahagiaan. Siapa yang mengambil jalan kepada kefasikan, itulah jalan yang paling jelek untuk mendapatkan siksaan. Maka kita harus bisa memilah, oh ini yang terbaik, oh ini jalan ketakwa, oh ini jalan kefasikan. Maka setelah kita melihat seperti itu, manusia akan punya sikap. Luar biasa manusia itu kalau dia mau melakukan itu. Terus kita mengadakan penilaian pada diri sendiri, bukan kepada orang lain, tetapi penilaian pada diri sendiri, sehingga unggul akhlaknya, unggul ilmunya, unggul ibadahnya. Maka kalau kita melihat sosok Rasulullah SAW, itu mesti kita akan melihat kebaikan-kebaikan dan ke depan. Kalau hari ini harus berubah, perubahan itu adalah dari gerakan. Selama ibu dan bapak sekali hidup, maka gerakan-gerakan itu harus muncul untuk
untuk perbaikan, sebab manusia itu agen perubahan. Agen perubahan, agent of social change itu. Agen perubahan itu, ada perubahan untuk menjadi terbaik. Kalau kita agen perubahan, maka kita harus gerak. Yuk terus obah gerak. Ibu selalu berusaha bagaimana menjadi teladan dalam keluarga. Bapak harus siap menjadi teladan dalam keluarga. Anak itu akan mencontoh pada perilaku bapak dan ibunya. Maka apakah keluarga itu menjadi baik? Maka banyak tergantung lingkungan bapak dan ibunya. Bapaknya ngaji, maka anaknya akan bergegas untuk ngaji. Bapak ora tahu ngaji, anaknya ora tahu ngaji. Ibunya enggak pernah ngaji, anaknya kemungkinan besar seperti itu. Maka pada muhasabah itu pada diri sendiri, terutama di dalam keluarga. Saya sangat menghargai misalnya ibu pergi ke sini dengan anaknya, dengan suami. Bapak dengan istri, dengan anaknya untuk ngaji. Itu luar biasa. Sebab ini yang akan menghantar kita itu di dalam kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali itu. Ya, tidak ada kebaikan kecuali itu. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana jiwa kita itu menjadi bersih, itu. Bagaimana jiwa kita itu menjadi orang yang tumaknina. Hati kita itu menjadi lembut. Hati kita itu menjadi pemurah. Hati kita itu menjadi penyayang. Dan hati kita itu rindu kepada Allah. Nah, kalau situasinya seperti ini, maka manusia itulah yang akan beruntung, yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya tidak hanya sekedar ucapan, tapi ucapannya juga baik. Jadi misalnya begini, Bapak tidak ada kata-kata yang tidak menyenangkan buat ibu. Ibu tidak ada kata-kata yang tidak menyenangkan pada suami. Bapak, ibu tidak ada kata-kata yang tidak menyenangkan pada anak. Adanya senang. Karena kehidupan beragama itu muncul dalam keluarga itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori. Apa maksudnya di sini? Bahwa manusia itu akan berusaha mensucikan dirinya, jangan dikotori. Ada buruk sangka, ada caci maki, ada mengumpat. Ya, macam-macam itu kita kendalikan sehingga manusia itu dalam posisi yang terbaik. Posisi yang terbaik. Nah itu. Maka kalau itu tidak, rugilah. Coba ibu-ibu sekalian. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yen ibu wis sholatnya bagus,
Uyuk iso iji iso nyeneni wae, oh itu belum berhasil. Bapak-bapak kok iso muram wajahnya terus mengkerut terus, oh itu belum bisa menyelami makna sholat. Kalau dia sudah sholat dengan baik, dengan khusyuk, maka akan mempengaruhi jiwanya untuk berbuat yang terbaik. Salat kok wis bar salat kok nesonan, oh belum baik. Ya Bu ya, Ibu pernah dinesoni karo bapak? Pernah? Pernah. Bapak pernah nggelake ibu? Pernah? Pernah. Ini kan kondisi yang real. Setelah kondisi yang real kemudian kita itu muhasabah, nah maka muhasabah itulah yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah maka apa yang dikatakan oleh Umar Ibnul Khattab itu, jadi Umar Ibnul Khattab itu mengatakan, hisablah, evaluasilah dari kalian itu, diri kalian itu, hitung-hitungan awakmu kui. Sebelum kalian itu dihitung oleh Allah, kalkulasi amalmu itu, sebelum amalmu itu dikalkulasi oleh Allah. Nah, dikalkulasi, dievaluasi itu akan menjadi kewibawaan, menjadi perangai hidup, menjadi perilaku hidup untuk seluruh pada kerjaan-kerjaan yang kita lakukan. Itu mesti ke situ. Nah, kalau itu ke situ, maka begini, kalau untuk hari Ard Akbar, yaitu Yaumul Hisab, dan bahwasanya hisab itu akan menjadi ringan pada hari kiamat bagi orang-orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya itu di dunia. Jadi misalnya ini zakat saya itu sudah saya lakukan atau belum? Itu dihisab. Puasa saya itu sudah menjadikan diri saya baik apa belum? Itu dihisab. Zakat saya itu sudah menjadikan baik apa belum? Ini perlu dievaluasi. Nah, sehingga seluruhnya itu dievaluasi, maka itulah yang akan kita cari. Itu Umar Ibnul Khattab, orang yang paling terdepan di dalam menegakkan kebenaran dan kebaikan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam surat Al-Ankabut itu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran. Nah, coba sekarang ada seorang nenek, ibu-ibu sekalian, rumahnya di Ngadiluwe, umurnya 101 tahun. Itu membaca Al-Quran setiap 7 hari khatam. Setiap 7 hari khatam membaca Al-Quran. Wis umur 101. Sing umure 50 kuwi seping pira khatame sesasi? Ping pira? Bapak-bapak sing cik gagah kuwi membaca Al-Quran, membaca tartil, murotal, itu berapa kali khatam dalam 1 minggu? Atau
Berapa kali 1 bulan? Ini menjadi apa? Ini, bacalah apa yang telah diwahyukan, yaitu Al-Quran. Perintah itu, Bapak dan Ibu sekalian, wis dilakoni apa durung? Nek durung, ayo dilakukan. Ya, ayo dilakukan. Nah, kalau sudah ditingkatkan, bagaimana status membaca, kemudian tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, memaknai Al-Quran, kemudian mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kemudian wa aqimis shalah, dirikanlah sholat. Coba, apakah bapak-bapak sudah sholat 5 fardu itu di masjid? Apakah bapak-bapak sudah melakukan sholat wajib itu di masjid? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Berapa yang sudah? Belum. Berapa yang belum? Kalau ini tidak ada perubahan, percuma kita itu ngaji. Karena tidak ada perubahan. Maka kita harus berubah menjadi terbaik. Ini yang kita lakukan seharusnya. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Sahabat mengatakan, apa sekarang yang kurang? Apa yang kurang itu? Saya tadi malam pengajian ditolok. Jadi jamaahnya masih sangat awam. Nah, tetapi tidak ada yang nggarap bagaimana orang-orang itu menjadi terbaik di dalam kehidupannya. Tokohnya juga tidak ada yang muncul untuk mengembangkan dakwah itu. Nah, maka wa aqimis shalah. Kalau sudah inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar, apakah sholat kita itu sudah bisa mencegah kemungkaran? Apakah dengan sholat kata-kata ibu sudah manis? Setelah sholat dalam kehidupannya, apakah perkataan bapak itu menjadi anggun, menjadi santun, menyenangkan? Sudah kita lakukan apa belum? Nah, maka kalau kita itu akan menjadi orang yang berbahagia, silahkan itu lakukan dengan perbaikan pada aqimis shalah. Dekno sholatmu, ya, dekno sholatmu, sehingga sholat itu akan dilakukan dengan penuh kehusukan, karena ini yang dituntut. Setelahnya sholat itu meninggal fahsya iwal mungkar. Fahsya iwal mungkar. Kalau itu tidak ada makna sholat itu dalam kehidupan. Ketika Allahu Akbar, manusia berada di bawah kekuasaan Allah. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha tinggi, ya Allah yang segala sesuatunya. Kalau saya tidak bisa berbuat baik adalah kesalahan pada diri sendiri. Kalau saya tidak memperbaiki diri, itulah kesalahan pada diri sendiri. Terus dievaluasi, itu jangan sampai berhenti.
Jadi untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu harus real. Ya, harus real. Kondisinya itu ada. Bisa membedakan antara orang yang perilaku sholatnya bagus, kemudian orang yang perilakunya jelek karena meninggalkan sholat. Nah, deteksi ini bagi ibu dan bapak sekalian itu menjadi pokok dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, wa zikrullah. Apakah kita itu wala zikrullah itu menjadikan kita itu ingat kepada Allah apa tidak? Wala zikrullah itu. Di situ disebutkan apakah kamu itu mengingat kepada Allah di dalam sholat itu. Wala zikrullahi akbar itu. Maka wala zikrullahi akbar itu kemudian mengingat pada Allah. Apakah sudah mengingat? Kemudian berapa menit kita mengingat? Jangan-jangan Allahu Akbar sholat subuh mau iki nggo pengajian. Kelingane pengajian. Bagus. Asal tetap ingat kepada Allah. Wah iki nggo arep masak apa? Padahal iki wis arep nang masjid. Iki sing tak tinggali nggo ngomah apa? Nek aku mangkat. Ngono nek bapake ora mangkat wis tak jawisi wedang apa urung. Ini rancangan-rancangan yang keluar dari sholat, maka inilah yang mengganggu. Kalau sudah Allahu Akbar, ya Allahu Akbar itu yang maha besar itu Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Kemudian merasa bahwa diri sendiri itu akan berserah diri kepada Allah. Berserah dirinya kepada Allah, melakukan sholat itu. Nah, maka khusyuk itu menjadi penting. Ya, Allahu Akbar. Kalau rukuk, Allahu Akbar. Itu yang nganggo meneng. Ora Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini tumakninahnya itu tidak ada. Itu. Tumakninahnya itu tidak ada. Nah, kalau tumakninahnya tidak ada bagaimana? Usahakan tumakninah itu muncul pada diri kita. Jangan sampai tumakninah itu hilang. Ketika Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini ingat kepada Allah apa tidak? Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasih sayangilah aku. Wajburni, cukupilah aku. Wahdini, berilah aku petunjuk. Warzukni, berilah kami rezeki. Apakah itu sudah masuk kepada hati kita atau belum ketika kita itu sholat? Ya, ketika itu sholat. Nah, kemudian wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sungguh Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sungguh Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Terus kalau sungguh Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan, maka manusia dalam muhasabahnya itu, saya itu terus dilihat oleh Allah. Terus dilihat oleh Allah dalam apa? Dalam saya melakukan ibadah ini. Nah, sehingga kesungguhan itu akan muncul. Maka inilah yang harus kita hitung. Kalau yang normal itu hitungannya lebih-lebih Bapak-Bapak sekalian itu bisa ditulis setiap hari itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dicentang itu. Jamaah tidak. Oh, jamaah centangannya. Jamaah centangannya. Itu yang terbagus. Kemudian dilihat, oh ini bolong saya. Nah, kalau itu sudah bolong, perbaiki bolongnya itu. Ya, bolongnya itu diperbaiki. Jangan sampai tidak. Nah, sekarang dalam hadis Rasul itu, jadi urusan yang paling pokok adalah as-sholat. Urusan yang paling pokok itu adalah as-sholat. Bagaimana sholat kita itu? Apakah sudah tegak? Apa belum? Urusan yang paling pokok. Maka begini Bapak dan Ibu sekalian. Saya pernah menyampaikan begini. Apa toh Islam itu? Yang membedakan orang itu Islam atau tidak, itu dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal sholat. Kalau ibu punya suami kok ora salat, itu berarti berzina kamu itu. Duwe suami kok ora salat. Ya toh? Kalau itu secara syar'i, itu bukan suami, bukan istri itu. Wong yang satu sholat sama yang satu tidak. Itu. Sebaliknya, kalau suaminya tidak salat, istrinya sing sholat. Atau istrinya yang sholat, suaminya tidak sholat. Itu jelas tidak bisa kehidupan itu terus menerus seperti itu. Maka harus tobat. Yang membedakan manusia itu Islam apa tidak, itu adalah sholat. Sholatnya itu bagus, berarti itulah orang yang Islam. Sholatnya yang tidak, berarti itu belum Islam. Bagaimana menjadikan orang itu Islam? Bagaimana suami itu Islam? Bagaimana istri-istrimu itu Islam? Belum merembet kepada yang lain. Ya. Suami yang Islam itu ndak usah memberikan nafkah kepada istri yang tidak Islam. Karena apa? Tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang yang tidak Islam. Ini yang menjadi pikiran. Dihitung. Ya, dihitung. Nah, maka Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Yang namanya tiang sesuatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula lah bangunan tersebut, sama halnya pula dengan bangunan itu Islam. Kalau sholatnya tidak ada, maka itu akan ambruk. Nah, kemudian awala ma yuhassabu yaumal qiyamah as-sholat. Ini secara cepat itu.
Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi ukuran ini sholat. Sholatnya bagus, semuanya bagus. Sholatnya jelek, semuanya jelek. Kemudian apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan. Apabila sholatnya itu baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan rugi. Maka jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabarakallahu wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut itu memiliki sholat sunnah. Sholat sunnah ditegakkan setelah sholat wajib. Ditegakkan setelah sholat wajib. Ini yang menjadikan diri kita itu terhisab. Maka kita akan menjadi orang yang muhasabah. Menjadi orang yang selalu menilai, ngawasi, ngitung-ngitung, rugi, laba, rugi, laba. Hubungan saya itu kepada Allah itu gimana? Hubungan dengan manusia itu bagaimana? Ya. Nah, kalau ini maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan pada sholat wajib. Sholat sunnah itu akan menyempurnakan sholat wajib. Maka sholat wajib itulah yang harus ditegakkan juga. Tidak hanya pada sekedar sholat wajib. Wajib terus. Sunnah kita sempurnakan. Sunnah kita sempurnakan. Nah, inilah yang menjadi dasar-dasar berikutnya. Maka dari sini Allah juga memperingatkan kepada kita pada surat Al-Maryam ayat 54 dan 55. Itu tentang bagaimana kita itu menjadikan anak-anak kita itu Ismail, dan bagaimana menjadikan orang tua itu menjadi Ibrahim, dan bagaimana seorang ibu itu melihat bagaimana Siti Hajar itu berperan sebagai seorang ibu. Itu. Nah, kemudian ini saya lihatkan di sini di surat An-Nisa. Jadi pada surat An-Nisa itu nanti bisa diperiksa lagi oleh ibu-ibu sekalian. Jadi innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwal khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu loh. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka itu. Dan mereka yang berdiri sholat itu dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidak entah mereka itu menyebut Allah kecuali sedikit. Jadi yadhkurunallaha illa qalila. Jadi zikirnya itu sedikit. Kalau sholat itu malas, gitu loh. Kalau sholat itu malas, maka dengan kemalasan itu, ya, dengan kemalasan itu, kalau kita itu malas, apa saya itu malas apa tidak? Kalau kita itu malas melakukan sholat, dekat-dekat kepada kemunafikan. Maka sholatlah tepat pada waktunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang saya sampaikan dengan sedikit ini, karena saya ditugasi untuk mengganti Ustadz Syihab. Ya, tidak seperti Ustadz Syihab, ini Badarudin, bukan Syihabuddin.
utawa didadekke siji Ustadz Syihabuddin Badarudin. Apa Badarudin Syihabuddin ning dine wis padha, isine ijik kurang adoh dengan apa yang disampaikan oleh Syihabuddin. Jadi saya minta maaf kepada seluruh pengurus masjid dan juga para jamaah. Di sini secara singkat tentang muhasabah yang harus kita lakukan bukan karena 2015 dan 2016, tetapi ini adalah kebutuhan yang real kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan warna kepada kita untuk kebaikan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.